Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak masih ingat di kelas 4 kita sudah pernah belajar tentang pecahan. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang operasi hitung pecahan, penjumlahan, dan pengurangan. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar pada hari ini? Jika sudah, perhatikan penjelasan video berikut. Bentuk umum pecahan yaitu A per B, di mana A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Syarat dari pecahan yaitu A dan B adalah bilangan bulat, dengan B tidak sama dengan 0. Sekarang kita masuk ke penjumlahan pecahan. Terdapat sebuah pizza yang dipotong menjadi 8 bagian. Pizza yang dimakan Budi ada 2/8 bagian, sedangkan pizza yang dimakan Aris ada 1/8 bagian. Pertanyaannya, berapa banyak pizza yang telah mereka berdua makan? Mari kita selesaikan dengan cara pizza yang dimakan Budi kita tambahkan dengan pizza yang dimakan Aris, yaitu 2/8 ditambah 1/8 sama dengan 3/8. Jadi pizza yang telah mereka makan sebanyak 3/8 pizza. Macam-macam penjumlahan. Pertama, penjumlahan bilangan bulat dengan pecahan. Kedua, penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Ketiga, penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Keempat, penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Kita pelajari yang pertama yaitu penjumlahan bilangan bulat dengan pecahan. Berikut bentuk umumnya, di mana A sebagai bilangan bulat dan B per C sebagai pecahan. Ada dua cara untuk menyelesaikannya. Pertama, bisa langsung saja ditulis berdampingan, dan yang kedua dengan cara mengalihkan penyebut dengan bilangan bulat, kemudian hasilnya ditambahkan dengan pembilang. Contoh menggunakan cara kedua. 3 ditambah 2/5 sama dengan 5 dikali 3 adalah 15, kemudian ditambah 2 sama dengan 17. Kemudian 17/5 kita sederhanakan menjadi 32/5. Kemudian yang kedua yaitu penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa berpenyebut sama. Caranya adalah dengan menjumlahkan bilangan pembilang dan biarkan bilangan penyebut tetap sama. Contohnya 3/7 ditambah 5/7 ditambah 4/7 sama dengan 12/7. Kemudian ada penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa berpenyebut beda. Perlu kita ingat bahwa dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan, penyebut harus sama. Sehingga kita harus menemukan kelipatan umumnya terlebih dahulu. Setelah penyebut sudah sama, maka tambahkan pembilangnya dan biarkan penyebutnya tetap sama. Yang ketiga, ada penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Nah, pada penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran ini ada dua cara penyelesaian yaitu. Cara pertama, pecahan campuran dipisah menjadi bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya ada 1/2 ditambah 1/3. Di sini bilangan 1 dipisahkan dengan pecahan. Kemudian kita selesaikan penjumlahan pecahan biasa 1/2 ditambah 1/3 dengan cara sebelumnya sehingga dapatlah hasilnya 5/6. Setelah dapat hasil pecahannya, kemudian kita satukan lagi bilangan bulat dan pecahannya. Selanjutnya cara yang kedua yaitu pecahan campuran diubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. 1/2 kita ubah dengan cara 2 dikali dengan 1 ditambah 1. Maka dapatlah hasilnya 3/2. Jika sudah sama-sama pecahan biasa, maka kita selesaikan dengan cara sebelumnya yaitu penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa sehingga didapatlah hasilnya 11/6. Karena 11, pembilang, lebih besar daripada 6, penyebut,
maka kita sederhanakan sehingga hasil akhirnya adalah 1/5/6. Kemudian yang keempat ada penjumahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Cara penyelesaiannya ada dua, yaitu cara pertama penyebut keduanya disamakan dengan mencari kelipatan umumnya. Cara yang kedua yaitu pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Selebihnya pengerjaannya sama seperti cara yang ketiga. Untuk lebih jelasnya pahami contoh berikut. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke pengurangan pecahan. Nah, di sini terdapat sebuah pizza yang dipotong menjadi 8 bagian. Kemudian Aris dan Budi memakan 3/8 pizza. Jadi berapakah sisa pizza yang belum dimakan? Mari kita selesaikan soal tersebut. Jadi di awal itu ada 8 potong bagian pizza, sehingga kita tulis 8/8. Karena pizza tadi sudah dimakan Budi dan Aris sebanyak 3/8, dan ditanya berapa banyak sisa yang belum dimakan, jadi kita kurangkan. 8/8 dikurang 3/8 sama dengan 5/8. Jadi sisa pizza yang belum dimakan sebanyak 5/8 bagian. Nah, macam-macam pengurangan juga sama seperti penjumlahan. Pertama ada pengurangan bilangan bulat dengan pecahan. Kedua, pengurangan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Ketiga, pengurangan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Keempat, pengurangan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Kita masuk yang pertama yaitu pengurangan bilangan bulat dengan pecahan. Caranya adalah dengan mengubah bilangan bulat menjadi bilangan pecahan. Perhatikan penjelasan berikut. Di sini ada A dikurang B per C. Kemudian kita ubah A, bilangan bulat, ini menjadi pecahan dengan cara mengalihkan C dengan A. Kemudian kita letakkan di atas sebagai pembilang dan penyebutnya kita tulis sama seperti pecahannya. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. 3 dikurang 2/5 sama dengan 5 dikali 3/5 dikurang 2/5. 3 dikali 5 sama dengan 15. Maka kita tulis 15/5 dikurang 2/5. Sehingga dapatlah hasil 13/5. Karena di sini pembilang lebih besar daripada penyebut maka kita sederhanakan pecahan tersebut, sehingga hasilnya adalah 2/3/5. Kemudian yang kedua yaitu pengurangan pecahan biasa dengan pecahan biasa berpenyebut sama. Caranya adalah dengan mengurangkan bilangan pembilang dan biarkan bilangan penyebut tetap sama. Contohnya 2/3 dikurang 1/3 sama dengan 2 dikurang 1/3 sama dengan 1/3. Kemudian yang kedua ada pengurangan pecahan biasa dengan pecahan biasa berpenyebut beda. Perlu kita ingat bahwa dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan, penyebut harus sama. Sehingga kita harus menemukan kelipatan umumnya terlebih dahulu. Setelah penyebut sudah sama, maka kurangkan pembilangnya dan biarkan penyebutnya tetap sama. Yang ketiga ada pengurangan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Nah, pada pengurangan pecahan biasa dengan pecahan campuran ini ada dua cara penyelesaian yaitu. Cara pertama, pecahan campuran dipisah menjadi bilangan dan pecahan biasa. Contohnya ada 1/2/3 dikurang 1/2. Di sini bilangan 1 dipisahkan dengan pecahan. Kemudian kita selesaikan pengurangan pecahan biasa 2/3 dikurang 1/2 dengan cara sebelumnya sehingga dapatlah hasilnya 1/6. Setelah dapat hasil pecahannya kemudian kita satukan lagi bilangan bulat dan pecahannya. Selanjutnya cara yang kedua yaitu pecahan campuran diubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa.
1/2/3 kita ubah dengan cara 3 dikali dengan 1 ditambah 2. Maka dapatlah hasilnya 5/3. Jika sudah sama-sama pecahan biasa, maka kita selesaikan dengan cara sebelumnya, yaitu pengurangan pecahan biasa dengan pecahan biasa sehingga didapatlah hasilnya 7/6. Karena 7, pembilang, lebih besar daripada 6, penyebut, maka kita sederhanakan sehingga hasil akhirnya adalah 1/6. Kemudian yang keempat, ada pengurangan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Cara penyelesaiannya ada dua, yaitu cara pertama penyebut keduanya disamakan dengan mencari kelipatan umumnya. Cara yang kedua yaitu pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Selebihnya pengerjaannya sama seperti cara yang ketiga. Untuk lebih jelasnya pahami contoh berikut. Bagaimana anak-anak semua? Apakah sudah paham atau belum dengan penjelasan ibu tadi? Semoga apa yang telah ibu sampaikan tadi bermanfaat bagi anak-anak dalam membantu memahami materi tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Teruslah berlatih agar kalian paham tentang materi operasi hitung pecahan ini. Untuk video kali ini, cukup sampai di sini dulu dan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.